Your life. City Guide FM. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, semangat pagi tentunya. Saya Farica Umami kembali menyapa Anda di program Talkshow Ijen Talk, Kota Wisata Bebas Kabel Semrawut. Mungkinkah? Nah kawan, ini informasinya untuk pemerintah Kota Batu lagi menyiapkan langkah serius gitu ya, penataan kabel melalui sistem ducting atau kabel bawah tanah yang sedang dimatangkan. Bahkan bentuk peraturan wali kota atau perwali itu juga ditargetkan rampung dalam 3 bulan. Dan kawasan alun-alun Kota Batu infonya akan menjadi proyek percontohannya. Karena kita tahu ya kalau Kota Batu itu dikenal sebagai kota wisata sejuk sekali, indah banget dan menjadi destinasi favorit banyak orang. Tapi ada satu hal yang masih jadi pekerjaan rumah besar, yaitu penataan kabel semrawut gitu yang menggantung kayaknya hampir di setiap ruas jalan utama. Nah maka dari itu di program Talkshow Ijen Talk pagi ini kita akan bahas lebih detail apakah kota wisata Batu ini bisa betul-betul bebas dengan kabel semrawut kawan. Seberapa realistis targetnya, termasuk juga siapa nantinya yang akan menanggung anggarannya dan bagaimana dampaknya terhadap listrik, internet hingga keamanan cyber bahkan sampai pelaku usaha. Karena kita nggak bicara soal estetika saja ya, tapi bicara soal tata kota, keselamatan, bahkan juga masa depan infrastruktur di Kota Batu. Nah, untuk di program Talkshow Ijen Talk pagi hari ini di Zoom ini juga sudah tersambung dengan Kepala Diskominfo Kota Batu, Ari Setiawan, SSTP, lalu ada Asisten Manajer Jaringan Distribusi PLN UP3 Malang, Fandi Faisal Putra, lalu ada Ketua Bidang Keamanan Cyber APJ JI Jatim, Bondan Rio P, dan Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota dari ITN Malang, Dr. Agung Wicaksono STMT. Tapi tidak hanya yang tersambung di Zoom, 4 narasumber di studio ini juga sudah hadir kawan. Ada pelaku usaha bidang jasa dan jaringan telekomunikasi Pandu Setia. Saya mau sapa dulu yang di studio. Pak Pandu, selamat pagi. Pagi Mbak Ica. Sehat kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Perjalanan lancar nih ke studio City Guide? Lancar alhamdulillah. Hujan tapi harus tetap antusias. Wah, terima kasih Pak Pandu sudah menyempatkan. Saya juga mau sapa dari 4 narasumber yang hadir di Zoom ya. Ada Kepala Diskominfo Kota Batu, Ari Setiawan SSTP. Pak Ari, selamat pagi. Oke Mbak Ica. Sehat Pak, hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, rupanya juga sudah di kantor ya, pagi ini sudah standby. Ya Mbak Ica, selamat pagi juga, salam sehat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Siap Pak Aris. Saya mau sapa dari Asisten Manajer Jaringan Distribusi PLN UP3 Malang, Pak Fandi Faisal Putra. Pak Fandi, halo pagi, sehat juga hari ini? Selamat pagi Mbak Ica, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah di kantor Pak Fandi? Sudah Mbak Ica, kebetulan jam 8 masuknya. Wah, oke. Bulan Ramadan. Iya, tetap semangat ya meskipun jelang weekend nih. Sudah masuk di hari Jumat. Hawa-hawa weekend udah mulai kerasa ya sekarang ini. Saya juga mau sapa Ketua Bidang Keamanan Cyber APJJI Jatim, Bondan Rio. Pak Bondan, pagi. Sehat hari ini? Masih sehat, Mbak. Alhamdulillah. Lagi di mana nih Pak Bondan? Sudah mulai giat? Lagi di rumah. Oh. Lagi di rumah. Masih di rumah. Bukan lagi di rumah, masih di rumah. Masih di rumah. Hari ini rencana mulai giat jam berapa, Pak? Ya, paling habis Jumatan paling. Oke. Baik. Saya juga mau sapa Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota dari ITN Malang, Dr. Agung Wicaksono STMT. Pak Agung, pagi. Selamat pagi Mbak Ica dan salam kenal buat bapak-bapak semuanya. Ya, Pak Pandi, Pak Aris, Pak Bondan, Pak Pandu. Salam kenal Pak, siap. Untuk semuanya ya. Oke, baik. Kelima narasumber kawan sudah hadir untuk di pagi hari ini. Kita mulai dari gambaran besarnya terlebih dahulu ya. Saya ke Pak Aris dulu. Bisa diberikan gambaran Pak, bagaimana kondisi kabel semrawut di Kota Batu saat ini? Apakah juga sudah mulai ada pemetaan nih titik-titik prioritas yang akan nantinya juga ditangani ya dalam sistem ducting? Silakan Pak Aris.
Ya, terima kasih Mbak Ica. Selamat pagi. Assalamualaikum untuk semuanya. Memang Waalaikumsalam. latar belakangnya memang dari pertumbuhan dan perkembangan Kota Batu, Mbak Ica. Karena kita lihat sendiri bahwa pertumbuhan dan perkembangan Kota Batu mulai dari sisi pariwisata, investasi, sampai dengan perubahan-perubahan yang lain, ini memang sangat membutuhkan beberapa langkah yang strategis untuk melakukan penataan perapian sehingga Kota Batu bisa menjadi salah satu kota yang nyaman, kota yang bisa menjadi tempat persinggahan para wisatawan, juga tempat yang nyaman bagi penduduknya, sehingga dan juga aman, sehingga Bapak Wali Kota mempunyai atensi yang serius agar Kota Batu ini bukan hanya menjadi salah satu kota pariwisata yang baik dari sisi jumlah usaha wisatanya, jumlah tempat-tempat wisatanya, akan tapi juga menjadi kota yang nyaman bagi para wisatawan yang berkunjung dari lokal atau domestik maupun internasional, sehingga bisa melihat gambaran Kota Batu yang sejuk, rapi, indah, mungkin sesuai dengan harapan Pak Presiden yang asri ya, yang asri, sehingga Kota Batu ini menjadi salah satu kota yang bisa welcome dari sisi kunjungannya bagi para wisatawan, sehingga Pak Wali Kota kebetulan beliau sangat serius untuk bisa melakukan penataan utamanya dari kawasan-kawasan perkotaan yang ada di Kota Wisata Batu. Mungkin sekilas seperti itu Mbak Ica. Oke, iya baik Pak. Ini kan Pak Wali juga menyambut adanya perwali penataan kabel yang targetnya selesai dalam 3 bulan ke depan. Saat ini sudah mulai dibahas tentunya Pak ya, sejauh mana, sudah sampai mana pembahasannya? Dan mungkin apa poin penting yang akan diatur gitu di dalamnya? Ya memang ini kami Kominfo mendapatkan amanah dari beliau, dari Pak Wali, agar membuat langkah-langkah strategis, yaitu pertama dari sisi regulasi. Memang tata kelola ini sangat penting Mbak Ica, tata kelola, aturan-aturan yang harus kita susun, kita bentuk agar bisa menjadi aturan yang baku, bisa diterima oleh pemerintah daerah dan juga dari para industri telekomunikasi maupun pihak-pihak yang berkontribusi memanfaatkan ruang-ruang yang ada di Kota Wisata Batu. Dan kami sudah berkomunikasi langsung dengan beberapa pihak, konsultasi, maupun insya Allah nanti kami juga melakukan studi komparasi beberapa daerah yang memang sudah menerapkan kabel bawah tanah atau ducting di beberapa kota yang ada di Indonesia. Oke. Koordinasi sudah dilakukan Pak, nanti berarti ada kewajiban untuk kabel tanam semua ya? Ya, memang langkahnya ada 2 memang Mbak Ica dari si aturan. Yang pertama dari pembebanan dari APBD atau APBN, yang kedua dari pihak ketiga. Dan insya Allah sesuai atensi Bapak Wali Kota, karena ini memang lagi efisiensi di pemerintah daerah ini, insya Allah skema yang akan dipakai adalah skema kerjasama dengan pihak ketiga, seperti itu Mbak Ica. Oke, nantinya kalau ada mungkin dari provider yang tidak patuh terhadap aturan penataan kabel, ada sanksi nggak Pak kira-kira? Ya, bentuknya gimana? Nanti masih kita susun. Nanti kalau sudah ada segera kita sosialisasikan Mbak Ica. Oke. Baik, itu gambaran awal kawan. Saya geser ke Pak Fandi dari PLN. Pak, ini bagaimana kesiapan dari jaringan distribusi listrik khususnya di Kota Batu? Baik, Mbak Ica, jadi untuk kondisi jaringan distribusi listrik existing gitu ya di Kota Batu untuk saat ini adalah berupa saluran udara tegangan menengah atau SUTM dan juga saluran udara tegangan rendah atau SUTM. Nah, secara umum PLN ini siap mendukung apabila ada program kabel tanam gitu ya. Karena memang kabel tanam ini memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan kabel udara. Nah, sedangkan untuk kesiapan PLN sendiri terhadap program tersebut sebetulnya tergantung teknisnya gitu ya. Apakah nanti akan disiapkan ducting kabel gitu ya untuk berbagi dengan utilitas lain, atau setiap utilitas ini harus menyiapkan galian masing-masing. Nah, karena ini nanti hubungannya dengan tata ruang, terutama adalah damija atau daerah milik jalan.
Nah, sedangkan untuk proses migrasinya sendiri dari kabel udara ke kabel tanam ini membutuhkan perencanaan yang matang juga gitu ya. Mulai dari penentuan jalur yang akan dieksekusi gitu ya. Apakah jalur SUTM-nya saja seperti yang di Jakarta gitu ya. SUTR-nya masih tetap pakai tiang dan juga kabel udara, atau beserta sekalian SUTR dan juga SR-nya seperti yang ada di perumahan-perumahan eksklusif gitu ya, dengan sistem kelistrikan underground. Begitu juga dengan eksekusinya yang harus secara bertahap untuk meminimalisir pemadaman. Iya, Pak. Tapi kalau secara teknis tantangan terbesar dalam memindahkan jaringan udara ke bawah tanah, kira-kira selain pada penentuan jalur itu apa, Pak? Jadi beberapa tantangan besar gitu ya terkait migrasi kabel udara ke kabel tanam ini, terutama di teknis, Mbak Ica. Jadi ada beberapa faktor gitu ya. Untuk yang pertama adalah terkait investasi dan juga biaya konstruksinya. Jadi untuk biaya perubahan ke kabel tanam ini bisa beberapa kali lipat, bahkan puluhan kali lipat dibandingkan dengan jaringan udara. Nah, sedangkan untuk biaya konstruksinya juga akan semakin besar apabila tidak ada ruang gali manual atau tidak disediakan ducting gitu ya. Karena memang di penanaman kabel harus beralih ke sistem boring. Sedangkan untuk yang kedua adalah terkait manajemen gangguan atau troubleshooting-nya gitu ya. Bahwa jika terjadi gangguan untuk kabel udara ini relatif lebih cepat terdeteksi. Begitu juga untuk perbaikannya karena memang sudah terlihat gitu ya, ada di udara. Ya. Sedangkan untuk kabel tanam gitu ya atau bawah tanah ini membutuhkan alat deteksi khusus. Nah, untuk sementara untuk alat ini adanya yang standby di Surabaya. Jadi butuh mobilisasi dari Surabaya ke Batu gitu ya. Begitu juga dengan eksekusi perbaikannya gitu. Kita harus mendeteksi dulu untuk lokasi titik kabel terganggunya ada di mana. Setelah itu kami harus menggali ya kalau memang di situ tidak disediakan ducting. Begitu juga dengan proses penyambungan kembali. Itu memerlukan waktu yang lebih lama. Tapi secara overall untuk kabel tanam ini memang lebih aman gitu ya, karena sangat terlindung dari berbagai sentuhan gitu, baik itu sentuhan pohon, hewan maupun aktivitas-aktivitas yang dekat dengan jaringan kami. Dan yang terakhir adalah terkait koordinasi dengan utilitas lain. Apabila di situ satu ducting, otomatis di dalam situ kan ada pipa telekomunikasi, kabel telekomunikasi, mungkin beririsan juga dengan drainase gitu ya, ataupun dengan salur. Pak Fandi kok suaranya nggak terdengar ya? Ya, narasumber lain bisa mendengarkan suara Pak Fandi nggak ya? Ini tiba-tiba lag gitu. Cek, Mbak Ica. Oh, nah, sudah bisa dilanjutkan lagi Pak Fandi. Baik, untuk yang terakhir tadi terkait koordinasi dengan aktivitas lain, Mbak Ica. Jadi dengan nanti apabila disediakan ducting untuk lokasi penanaman bersama itu harus dikoordinasikan lebih baik gitu ya, sehingga nanti tidak tumpang tindih, dan juga agar ke depan apabila terjadi gangguan di salah satu utilitas lebih mudah dalam melakukan penanganan. Dan itu terkait tantangannya, Mbak Ica. Kalau dari sisi waktu gimana Pak? Prosesnya berapa lama kira-kira ya? Untuk waktu perubahan dari kabel udara ke kabel tanam sebetulnya apabila bisa seiring gitu ya, ibaratnya untuk kabel udara tetap dilanjutkan seperti itu, kabel tanamnya sambil melakukan proses penggalian gitu ya, untuk pemadaman nggak akan lama gitu ya Mbak Isa. Cuma untuk waktunya itu sendiri tergantung dengan kondisi di lapangan. Kira-kira seberapa panjang jaringan, seberapa
besar cakupan wilayah yang nanti akan dirubah dari kabel udara ke kabel tanah. Begitu juga dengan jenis kabelnya, Mbak Ica. Apakah itu hanya yang kabel tegangan menengah, ataupun beserta kabel tegangan rendah, ataupun juga beserta dengan saluran rumah, jadi saluran antar rumahnya. Nah, itu pun nanti akan banyak sekali fasilitas-fasilitas tambahan gitu ya, seperti halnya mungkin gardu pembagi gitu, apabila memang sampai dengan saluran udara tegangan rendah maupun saluran rumahnya diganti ke kabel tanam. Baik. Baik, terima kasih. Kita lanjut melihat ya bagaimana sudut pandang dari pelaku usaha jasa dan jaringan telekomunikasi. Saya geser ke Pak Pandu. Pak Pandu, gimana Anda menyambut rencana dari Pemkot Batu ini, melihat sebagai peluang atau justru tantangan nih? Oke, terima kasih Mbak Ica. Kalau dari perspektif pelaku usaha, tentunya kami selalu mendukung ya kebijakan dari pemerintah kota, ya khususnya Kota Batu, ya, dalam konteks tadi yang disampaikan Pak Aris, kan isunya adalah terkait dengan keindahan kota ya. Jadi pada prinsipnya kami mendukung, dan tentunya lebih cepat lebih baik, Pak Aris. Mengapa? Mungkin saya menukil data dari ATSI ya, sebuah asosiasi telekomunikasi. Itu saya ambil data bulan Juli 2025, itu jumlah penyelenggara jasa di Indonesia, jasa akses internet itu hampir lebih kurang 1.250. Kemudian ya, jumlah penyelenggara jaringan itu ada 400, ya 408 tepatnya. Dan itu juga ada yang namanya reseller, Pak. Jadi istilah reseller ini ada diatur dalam Permenkominfo, yaitu ada jumlahnya 36.000. Nah, artinya saya ingin menyampaikan karena Pak Aris menginisiasi regulasinya dan harus memahami bagaimana situasi secara bisnis ya. Dan ini yang ingin saya sampaikan dulu ke Pak Aris dan bapak-bapak yang lain, bahwa sangat menantang dan ini perlu pendekatan yang holistik. Itu mungkin Mbak Ica. Pak, kalau nanti harus beralih ya dari kabel udara ke kabel bawah tanah, kira-kira ada biaya kenaikan investasinya juga nggak ya? Oke, mungkin tadi saya ketika mendengar disampaikan rencananya Pemkot Batu, ini kan ducting ini kan kemungkinannya mengarahnya kan ke mengerucutnya ke pihak ketiga. Ya, artinya ada di sisi pelaku seperti saya, itu kemungkinan adalah kami akan mensewa, ya, melakukan sewa. Tinggal sebenarnya bentuk regulasinya berapakah tarif sewanya, karena itu nanti akan akan menjadi concern kami di tengah situasi secara aturan, bahwa kami pelaku usaha ini, pelaku bidang jasa akses internet dan jaringan ini mandatori secara aturan kami harus membangun jaringan ya. Tapi di satu sisi kami berharap juga pemerintah kota setempat itu memang bisa memfasilitasi ya. Adapun nanti masalah sewa dan lain sebagainya, tentunya kan ada meaningful participation ya sebelum harapannya itu. Jadi sebelum dilakukan diketok palunya, katakanlah ada meaningful participation, yang kami diajak ngobrol lah seperti itu, atau didengar pendapatnya. Itu mungkin Mbak Ica. Iya Pak, saat proses relokasi dan penataan kabel ke bawah tanah nanti, kira-kira apa potensi kendala teknis yang bakal muncul? Oke. Kalau kendala teknis sama mungkin sejak migrasi pasti akan membuat bisa jadi resikonya adalah downtime. Jadi setelah downtime itu internet yang di sisi pelanggan, di sisi akses pelanggan maupun ya rumah maupun bisnis itu bisa mati sejenak ya. Tapi di satu sisi memang harus ada sebuah rencana yang cukup terukur. Jadi bagaimana katakanlah ketika memang dijalankan ya,
kami punya kesempatan untuk membangun duluan. Jadi jalur ducting mungkin secara teknisnya yang sudah disiapkan itu diketahui bersama, dan apakah challengingnya memang adalah apakah penyedia tersebut mungkin yang akan bekerja sama dengan Pemkot Batu sudah sedemikian detail dari sisi perencanaannya untuk mengantisipasi sebenarnya. Ya karena ya tadi saya bilang jumlah penyelenggara jaringan aja ada 400, mungkin masuk 10% aja di Kota Batu saya tidak bisa bayangkan. Makanya itu harus harus holistik ya. Itu mungkin Mbak Ica. Ya Pak, kalau kita bicara soal potensi ke depan yang bakalan muncul ketika ada kenaikan biaya investasi nih, apa bakal berdampak juga pada tarif layanan internet ke pelanggan gitu Pak? Bisa jadi bisa iya. Oh. Tapi yang jelas itu kalau hitungan bisnis kita pasti punya kalkulasi ya. Tapi kami berharap sebenarnya di dalam sebuah aturan, setahu saya ada terminologi faktor penyesuai. Jadi di tengah ada Permendagri terkait percepatan transformasi digital. Seyogyanya itu juga linear bagaimana pemerintah kota setempat yang berusaha mengatur utilitas itu juga memperhatikan aspek industri ya, penataan industri di sisi telekomunikasi ya, di tengah ini. Kalau di tengah situasi dengan basis data yang saya sampaikan di awal, di tengah fragmentasinya gitu ya, hampir 1.200 sekian. Artinya saya adalah satu dari 1.200. Itu bisa dibayangkan begitu sangat kompetitif ya. Jadi biaya juga akan menjadi concern ya untuk kami menjalankan bisnis. Saya pikir sama pelaku bisnis yang lain. Pasti kita punya kalkulasi lah. Itu Mbak Ica. Oke, baik Pak Pandu. Saya geser ke Pak Bondan ya sekarang di Zoom. Pak Bondan, rencana kabel tanam di Kota Batu ini kalau dari sisi keamanan cyber, apakah nanti keamanan data juga bakalan lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan kabel udara, atau akan menciptakan potensi resiko baru tuh Pak Bondan? Memang sebenarnya kalau misalkan kita ngomong keamanan cyber itu lebih komprehensif ya. Jadi kita nggak bisa terpotong-potong apakah itu di layer fisikalnya atau di kalau misalkan yang sedang kita bahas kali ini mengenai apakah itu kabel udara ataupun kabel tanam. Semua pasti punya resikonya masing-masing. Tapi saya memang sependapat dengan Mas Fandi ya mengenai troubleshooting. Kalau misalkan itu ada isu mengenai entah itu yang sifatnya teknis, memang kabel putus kayak atau apapun, dan juga itu rentan keamanan atau bagaimana, prinsipnya sama. Jadi antara kabel telekomunikasi dan kabel listrik itu bahkan kita juga memakai standarisasi yang sama sebenarnya. Jadi memang untuk kabel tanam itu di sisi troubleshooting termasuk juga di sisi perawatan dan juga investasi, bahkan dalam perhitungan kami terakhir investasinya memang sekitar 10-15 kali lipat daripada itu kabel kabel udara. Dan untuk troubleshooting memang benar. Jadi nggak semua kantor representatif yang ada di wilayah Malang Raya ini itu memiliki tools yang cukup atau kemampuan personil yang mumpuni untuk melaksanakannya. Jadi karena itu hari ini pun di jam yang sama itu kami juga sedang berdiskusi dengan teman-teman pemerintah di Tuban juga. Kami mewakili ABJI dan juga sebenarnya mulai dari tahun kemarin dari Madiun, Ponorogo, kemudian Jember, ada juga di Jombang, itu case-nya sama, isunya juga sama. Jadi seakan-akan yang muncul adalah estetika versus teknis. Jadi seakan-akan yang muncul gitu, ini yang lebih utama mana nih, estetika atau teknis? Kalau dari pandangan ABJI sebenarnya dua-duanya ini satu hal yang nggak bisa dipisahkan. Jadi estetika emang benar, siapa sih yang mau kotanya itu, saya sama Mas Pandu itu kebetulan juga ini ya, rumah berdekatan lah gitu. Jadi kita keluar di Jalan Soekarno Hatta itu udah kayak
mie godok setengah mateng yang semerawut gitu tuh yang namanya kabel. Kita juga nggak suka sebenarnya. Nah, karena itu mengenai aturan, em, kami sangat mendukung peraturan yang komprehensif dan juga yang ikut melibatkan semua semua shareholder ya. Jadi nggak satu sisi aja atau kemarin ada isu di salah satu kota yang diundang hanya provider nasional aja. Padahal misalkan kita ngomong di kota Malang atau Malang Raya, itu anggota ABJI itu berjumlah 21 perusahaan. Ini belum kalau misalkan kita ngitung PPH-nya, PPH karyawan, pajak daerahnya, PNBP di sektor telekomunikasi, karena kami ada pajak di bukan hanya PPN aja ya, tapi PNBP di sektor telekomunikasi, potensinya sebenarnya kan gede juga. Jadi nggak bisa ya nyun sewu. Kalau misalkan kita aturan kita sangat mendukung, tapi kalau aturannya itu juga agak unik, itu ya ayolah kita ngobrol lah, istilahnya kita sangat welcome untuk sharing, untuk bertukar pikiran mengenai bagaimana nih positioningnya. Tapi kalau misalnya untuk keamanan, ya memang jauh lebih aman itu di bawah tanah, itu sudah pasti. Tapi memang satu sisi keamanannya meningkat, estetikanya meningkat, tapi juga ada sisi lain atau concern lain yang memang perlu kita pertimbangkan lagi. Demikian Mbak Ica. Menurut Abji ini kalau di Kota Batu apa sudah ada semacam apa ya standar minimum gitu nggak sih Pak Bondan soal keamanan jaringan publiknya gitu, terutama di kawasan wisata dan pusat pemerintahannya? Oke, jadi standar keamanan itu sebenarnya mengacunya ke peraturan nasional. Oh. Jadi kita sudah punya undang-undang PDP ya, jadi undang-undang perlindungan data pelanggan itu kita sudah punya, termasuk juga kewajiban-kewajiban yang terangkum dalam ISO 27001 mengenai keamanan data. Jadi memang siapapun pelaku telekomunikasinya itu tidak boleh seenaknya atau apa ya semena-mena lah dalam melaksanakan kegiatannya, termasuk juga dari asas perizinan. Sebenarnya perizinan telekomunikasi itu sangat berlapis. Jadi mungkin yang dikenal teman-teman hanya ISP ya, atau Internet Service Provider. Itu seakan-akan sebenarnya cuman orang jual tiket aja, tiket bis mau kemana gitu aja. Nanti untuk yang urusan jalannya itu ada lagi perizinan namanya Jartaplok PS. Nah, paket suite. Dan kemudian ada lagi jika misal nih dari dua tempat itu menghubungkan dua perangkat aktif yang berbeda, itu pun juga perizinannya berbeda, namanya perizinan Jartup atau jaringan tertutup. Jadi secara perizinan sudah bertingkat, secara kontribusi kami ke negara juga sudah bertingkat. Nah, secara standarisasi kami juga nggak hanya harus comply dengan undang-undang PDP, tapi juga dengan standarisasi internasional semacam ISO 27001. Demikian, Mbak. Oke, baik Pak Bondan, saya geser ke Pak Agung dari Ketua PWK ITN Malang ya. Kalau secara tata kota nih, Pak Agung melihat apakah kabel tanam sebagai solusi yang paling ideal atau mungkin ada alternatif lain, Pak? Terima kasih untuk semuanya, termasuk para peserta yang di Radio Guide tercinta ya. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Jadi gini, kalau dari sisi tata kota, memang ini adalah suatu program yang selalu dicanangkan di setiap ada suatu diskusi. Apalagi terus kemudian Batu mau ke arah sana. Itu sangat menarik sekali betulnya. Ya tinggal kesiapan dari Kota Batu, khususnya kalau disebut kota wisata. Memang tidak bisa dipungkiri ya, itu perkembangan Kota Batu itu sangat pesat sekali. Selain karena penduduk lokalnya, juga banyak penduduk pendatang maupun yang tinggal sementara di sana. Nah itu tentunya memang semua fasilitasnya harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman yang sekarang. Kalau dulu mungkin hanya satu ya, PLN sama Telkom itu sudah selesai. Nah itu pun juga dulu masih banyak ya kendala-kendala yang diharapkan masyarakat itu
akan lebih tertata. Kemudian sekarang muncul di semua ruas jalan, kemudian dilihat dari tiang-tiang, kadang-kadang lebih dari 7 tiang yang tertancap di sana. Nah, sehingga kemudian khususnya terkait dengan kabel-kabelnya juga seperti itu. Ya, ini perlu ada suatu evaluasi untuk semuanya, sehingga di dalam penambahan kabel harus diperhitungkan gitu loh. Bagaimana ketinggiannya, keamanan dan sebagainya. Nah, dari sisi tata kota ya, memang dikatakan beberapa narasumber tadi bahwa memang kota itu memang perlu suatu kualitas yang landscape yang baik, ya, citra pandangan yang baik gitu loh. Tapi bukan hanya dari sisi itu tentunya. Tentunya yang pertama bisa dikatakan kalau itu ducting itu yang akan dilakukan di Kota Batu, berarti akan bisa memberikan tingkat keamanan, ya, kenyamanan kepada pejalan kaki maupun lalu lintas. Karena sudah kita ketahui ya, di kota-kota lain mulai adanya suatu kecelakaan ya, karena ada kabel yang menjolor di bentang jalan. Nah, kalau ada kecelakaan, siapa yang bertanggung jawab? Itu pun kadang-kadang sulit. Siapa ya? Itu kabelnya siapa dan sebagainya. Pasti kadang-kadang yang mengalami kecelakaan itu terkadang yang malah yang disalahkan. Ya. Oke. Ya. Kemudian yang kedua itu akan bagus juga akan mengurangi resiko ya dari gangguan cuaca. Misalkan ada angin kencang, pohon tumbang, maka kalau dengan kabel maka akan terputus ke arah sana. Yang ketiga, tentunya memang visual kota sangat membutuhkan bahwa kalau kabel ditanam di bawah tanah itu pasti akan lebih indah. Bangunan-bangunan yang mempunyai suatu visual yang bagus maka akan juga tidak terhalangi ke arah sana. Itu. Pak Agung, ada nggak kota lain yang bisa dijadikan benchmark gitu untuk Kota Batu dalam penataan kabel? Nah, kalau yang sudah melaksanakan itu tentunya Jakarta, Surabaya, bahkan yang sekarang adalah IKN itu menerapkan adalah dengan konsep kabel bawah tanah. Itu yang kemungkinan bisa bisa menjadi contoh ya, walaupun mereka belum secara keseluruhan, dan harapan kami juga di Batu pun dalam proses pembangunan tidak keseluruhan, tapi sebetulnya bisa bertahap. Zona mana yang memang sangat diprioritaskan. Nah, itu berkaitan dengan apa? Nanti dengan aktivitas itu pasti ada suatu gangguan terhadap aktivitas yang lain. Ya, salah satunya misalkan lalu lintas pasti terganggu. Terganggu pasti menimbulkan kemacetan, maka perlu rekayasa. Tadi sampaikan bahwa pada zona-zona yang menjadi prioritas pasti juga kegiatan-kegiatan masyarakat aksesnya juga akan terganggu, kemudian UMKM-nya juga akan terganggu, ya, kegiatan-kegiatan ekonomi juga akan terganggu. Karena apa? Akses ke arah situ pasti nanti akan terbatas. Pengunjung berarti berkurang, asetnya berarti menurun dan sebagainya. Tentunya sangat kompleks tentunya. Tapi nanti kalau dari Bapak narasumber yang hadir di sini ini bisa bertemu bersama-sama, maka akan ditemukan solusi yang terbaik. Karena selama ini yang digaungkan ada perlu koordinasi. Nah, koordinasi itu tentunya juga sulit kalau tidak ada suatu titik temu yang bersama-sama. Ya. Oke, baik Pak Agung. Kalau rencana dari Pak Wali 3 bulan untuk menyiapkan regulasi berupa perwali gitu, apakah cukup ya kira-kira waktunya segitu, dan apa saran barangkali yang bisa dilakukan juga gitu Pak Agung? Ya, ini betulnya dari tingkat kesiapan pemerintah maupun tim penyusun ya. Di sini sudah ada beberapa narasumber yang memang berkompeten di dalam ikut membantu penyusunan itu. Walaupun di dalam penyusunan dalam waktu 3 bulan itu sebetulnya sangat pendek. Ya, ya sangat pendek. Walaupun ada memang yang dengan 3 bulan itu bisa selesai. Ya. Tetapi di dalam menyeimbangkan, di dalam menyusun regulasi itu tentunya perlu sosialisasi juga kepada masyarakat. Oke. Masukan-masukan seperti apa. Nah, itu biasanya yang
agak lama di situ juga gitu. Walaupun nanti bahwa proses pengesahan itu juga nanti tergantung dari pemerintah maupun DPRD di situ. Sehingga waktunya di sana. Tentunya dengan suatu niat yang sama bahwa 3 bulan itu bisa terwujud, tentunya ya mudah-mudahan bisa selesai gitu. Sangat mungkin bisa selesai. Oke. Baik Pak Agung, ini masih ada beberapa pendengar juga yang katanya juga mau join. Ada yang sudah ngantri nih mau telepon kawan. Kami akomodir di segmen selanjutnya ya. Kita masih ada 2 segmen lagi. Dan untuk kalian mau join, bisa join by chat atau barangkali turut gabung di YouTube ya. Bisa dituliskan di kolom komentarnya kawan di @cityguide911fm. Sebelum itu saya punya informasi nih untuk Anda, terutama yang lagi cari bukber, tempat bukber yang nggak biasa, yang spesial. Bisa cobain sensasi Ramadan Silk Road di Aston Inn Batu, cuman 140.000 net per pax. Ada promo khusus juga untuk pendengar City Guide. Cukup bayar 120.000 net per pax dengan ketik City Guide FM saat akan reservasi. Nikmati petualangan rasa khas Timur Tengah bareng keluarga atau sahabat. Catat tanggalnya kawan mulai 21 Februari sampai 18 Maret saja ya. Selain makanan enak, ada juga kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik kawan di Aston Inn Batu. Ada 2 keping emas, masing-masing itu 1 gram, dan barang-barang elektronik yang diundi setiap minggunya. Reservasi sekarang di 0812 3453 8908 atau langsung scan QR kodenya di Instagram @astoninn_batu. Ramadan Silk Road, a journey of Middle East flavors. Manusia pernah salah dan tersesat, namun selalu ada petunjuk menuju jalan kebaikan. Kisah nyata tentang perubahan hidup dan kedekatan dengan Tuhan ini kami hadirkan dalam program Hidayah. Ramadan adalah syahrullah, bulan milik Allah, bulan Al-Quran, bulan taubat, bulan berbagi, bulan di mana pintu ampunan terbuka lebar. Di Hidayah kali ini kita bersama Muhammad Mas'ud Said, pengelola Yayasan Sabilillah Malang dan Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Malang. Hidayah menurutnya adalah petunjuk, sebuah ilham yang mengembalikan langkah dari arah yang salah menuju kesadaran. Lalu, bagaimana hidayah ini bisa datang? Hidayah itu dapat diperoleh dari 4 hal. Yang pertama, hidayah itu karena ujian yang sangat berat yang menyadarkan dia melalui ilham Allah, menyadarkan dia, oh berarti di dalam hidup saya ini ada yang kurang, saya harus memperbaiki. Hidayah itu juga bisa melalui nasihat atau meniru orang-orang yang soleh, orang-orang yang sukses, orang-orang yang mendapatkan karunia tinggi. Bahwa orang-orang yang hebat itu sebetulnya petunjuk dari Allah, dari ilmunya yang tinggi, dari perenungannya yang mendalam. Hidayah itu juga bisa dari doa orang tua. Jadi ada hadis ridallah bi ridahul walidain wa syuktullah bi syuktil walidain. Hidayah Allah, kemudian ridha Allah itu dari ridhonya orang tua. Dan kemarahan Allah itu karena kemarahan orang tua yang terus menerus. Dari segi sebagai orang tua, kita harus hati-hati di dalam menata hati untuk anak. Dan kemudian sebagai anak, kita harus hati-hati memperlakukan orang tua. Bagaimana memperoleh hidayah? Perolehan hidayah itu bisa juga dari bagaimana kita mempelajari aturan-aturan naluriah, kata hati, akal sehat maupun apa yang tercantum di dalam ajaran agama. Semakin kita ilmunya tinggi, pengalaman bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, dalam lingkungan yang sehat, maka pada saat itu dia selalu di dalam koridor hidayah, petunjuk. Setiap manusia pasti mengalami fase timbul tenggelam, susah sedih, sampai bahagia. Namun satu hal yang pasti, kebaikan yang kita lakukan, cepat atau lambat, akan kembali pada diri kita sendiri. Semua orang memiliki kehidupan pribadi, tapi di dalam hidup saya
Saya selalu belajar bahwa ketika orang berbuat baik, maka kebaikan akan masuk kepada dirinya. Di dalam Al-Quran itu ada in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika engkau berbuat baik, maka kebaikan itu akan masuk kepada dirimu. Apabila engkau berbuat jahat, maka kejahatan akan merasuki hidupmu, diundang atau tidak. Ada banyak momen ketika kita renungkan pada saat muda, kenapa pada awal-awal rumah tangga misalnya, ekonominya belum kuat. Ternyata kalau saya introspeksi diri, itu karena kami sendiri, bukan karena orang lain. Ketika kita kesulitan menghantui kita, sesungguhnya kalau kita mau jujur, kita jernih, kita ini menempatkan diri sebagai manusia, maka sesungguhnya keburukan itu kita undang secara tidak sengaja. Hidayah yang paling top itu menurut pribadi saya adalah ketika kita bisa bersedekah dengan tulus, bersedekah dengan sepi maupun ramai, bersedekah memberi atau giving. Maka ini menurut pengalaman pribadi saya, giving, loving, and caring. Memberi tanpa meminta balasan langsung, Allah akan membalasannya dengan jalan yang min haitsu la yahtasib, yang tidak disangka-sangka. Hari ini kita belajar bahwa hidayah bisa datang dari berbagai jalan. Dari ujian berat yang menyadarkan, dari nasihat orang soleh, dari ridho orang tua, dari lingkungan yang baik, serta ilmu yang terus dipelajari. Bulan Suci bersama Citygate FM. Menghidupkan Ramadan dengan berbagai cerita. Ramadan makin berkah dengan tunaikan zakat, infak dan sedekah bersama Laznas BMH. Hubungi kantor unit layanan Malang di Jalan Sidomakmur nomor 15 Sengkaling, Malang. WhatsApp Center 0852 3236 7000. Guidance for your life. Citygate FM. Citygate 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, ini ada pendengar yang mau join by phone. Saya coba sambungkan dulu ya. Tapi sebelum itu saya juga punya informasi nih untuk Anda yang bingung cari menu buka puasa untuk bukber, bisa langsung datang ke Hot Wings Chicken ya. The First Nashville Hot Chicken, pelopor Nashville di Malang dengan cita rasa khas yang berani. Tingkat kepedasannya bisa Anda sesuaikan dengan selera Anda. Tersedia mulai dari level 1 hingga level 5 kawan. Mau makin mantap, bisa tambahkan booster signature, scramble egg, dan crispy spinach yang bikin rasanya makin kaya dan gurih. Gak cuma Nashville, ada juga geprek, hot gulai, chili balado, spicy, burger sampai milkshake untuk lengkapin momen nongkrong setelah berbuka. Khusus yang di Malang ada paket spesial namanya Maru Deals. Harganya lebih hemat dari menu reguler dan itu sudah termasuk PPN juga. Cabangnya ada di Jalan Bromo, Jalan Terusan Candi Mendut Suhat, dan Jalan Raya Tlogoma, sebelahnya apartemen Begawan kawan. Yuk buka puasa rame-rame di Hot Wings Chicken. Reservasi hubungi 0881 0373 62606. Ada pendengar yang sambung di line telepon, saya coba sapa dulu. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Putus sih suaranya ini, Mbak. Oke, sudah sambung Pak, silakan. Bisa didengar ya sama para narasumber ya? Bisa. Oke, saya langsung aja. Sebelum atau yang akan ini ya. Kalau sebelum ini kan saya bertanya-tanya nih, sebetulnya yang mengizinkan itu siapa sih, provider itu kan gitu ya. Apakah dinas perizinan atau apa? Kalau apapun lah seperti dinas perizinan apa, standar mengizinkan itu apa gitu Mbak. Kenapa saya bilang gitu? Karena kabel di daerah saya juga, terutama provider ini bukan hanya semrawut, pateng sewer itu maksudnya. Sehingga kalau ada orang masang baru, saya harus nongkrong begitu untuk minta supaya tolong Bapak dirapikan yang ada itu. Kan akhirnya kan seperti itu, Mbak, kan gitu.
Terus memang ada ekstrim juga memang apanya, ya apalah ya infonya gini. Pak kalau memang kesemprot gitu Pak, dipotong aja Pak, nanti kan komplain konsumen, nanti kan lapor ke provider. Kan juga kan nggak pas kalau kayak gini caranya, ya kan. Alangkah baiknya distandarisasi lah pemenuhan perizinan itu apa syaratnya. Setelah itu ya dicek, gitu. Jangan hanya sudah dapat pelanggan, habis itu nggak dicek. Akhirnya yang terjadi kabel sisa itu Pak tumpuk di atas begitu saya cek itu kan. Dia mau diketok saja dibawa pulang dikilokno apa dijual kan itu aja sebetulnya. Itu ditaruh di situ gitu. Akhirnya tambah pasang klewer lagi kan di situ. Itu juga sama juga dengan PLN. Ini PLN kebetulan rumah saya yang saat ini ada di daerah Batu ini. Standarnya tuh masang PLN tuh kabelnya gimana sih sebetulnya? Sebetulnya mau itu minta nomornya Bapak PLN nanti saya nih. Saya lapor ke Bapak PLN nanti. Jadi dari rumah itu langsung nyebrang ke tempatnya orang lain yang masang. Logika saya kan harusnya di depan tuh ada tiang kan di depan. Kalau tidak ada tiang yang kayak potrot raksasa itu, ya tiang besi lah dulu kan gitu sampai menunggu tiang besar beton besar itu ada. Ya, ini enggak yang masang itu langsung nyebrang ke di tempatnya orang. Begitu saya bangun rumah itu siapa? Akhirnya kan saya tubuh dewe kabel itu ngongkon orang lagi. Ini gimana standarisasi ini gitu loh. Ini yang begini juga nggak punya standarisasi bagaimana baik provider PNM. Tambah lagi baru ini Mbak PDAM. PDAM kan sekarang itu pakai apa itu yang kayak selang itu kan sekarang. Itu juga sama. Keluar muncul di jalan gitu. Ya apa maksudnya kayak gitu itu. Dari siapa sih ngatur ini kan pemerintah daerah. Tapi perlu distandarisasi lah. Kalau memang betul tidak mengikuti aturan itu, ya dikasih sanksi lah gitu. Jangan takut-takut gitu loh. Ini ketambah semerawut gitu lama-lamanya. Nanti PDAM sudah kayak gitu juga ya kan gitu kan. Ya mungkin tidak semua, tapi kan mungkin sambungan yang sudah sekarang menggunakan kayak apa itu kayak selang itu, ya itu juga sama juga. Ya, gantung-gantung di jalan kayak gitu loh. Ini siapa yang ngatur? Yang punya kewenangan untuk menertibkan ini siapa? Ini kan kayak gitu. Ya apapun teknisnya, kesulitan segala macam itu teknis silahkan aja lah. Apa namanya jasa-jasa mungkin juga keamanan dipikirkan kan gitu kan. Tapi tolonglah dampak. Selalu saya bilang analisa dampak lingkungannya ini yang perlu dipertimbangkan itu. Saya juga menyadari juga yang jasa juga kan bisa merawat saya juga ada. Ya sekedar yang bisa itu kan pemerintah, regulator kan itu. Kemana regulator itu gitu loh. Ini kan masih rencana. Sekarang bagaimana yang sedang pakai klewer sekarang itu? Siapa yang menertibkan? Kan gitu. Ya mohon penjelasan dari masing-masing sumber lah. Saya terutama PLN, saya ini sebetulnya kepingin lapor Pak PLN. Nanti kan gitu, kabel nyebrang di daerah saya itu kemana lapornya saya? Pak Raffi tinggalnya di Batu daerah mana Pak? Di daerah Pendem Pak saya. Pendem ya, oke. Ini rumah saya yang satu di sana gitu loh. Oke. Wilayah Batu. Nanti saya tolong minta nomor teleponnya Pak PLN itu nanti. Apakah ini zonasinya daerah Batu atau gimana ini kan gitu. Jadi mungkin itu Pak, saya minta tolong respon daripada para narasumber yang sedang pakai selewer sehingga saya tidak ingin sebetulnya katanya juru potong aja Pak kabel providernya itu nanti kan konsumennya komplain, nanti dari providernya kan ngirim teknisinya ini kan juga nggak pas Pak seperti itu. Tapi kalau nggak begitu ya udah dibiarkan aja menjuntai kayak gitu kan terjadi faktanya begitu Pak kan gitu. Oke, jadi Pak. itu ya mungkin beberapa yang bisa saya sampaikan, tolong direspon daripada narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan penataan kabel yang saat ini posisi masih semrawut. Kalau untuk ducting ini kan masih rencana ya. Untuk regulasinya gimana Pak Aris? Bisa disampaikan? Iya, bisa di-unmute dulu Pak. Nah, oke, sudah. Oke ya. Terima kasih Mbak Jah. Memang ini dari warga Kota Batu kan memang itu kondisi konkret yang terjadi di Kota Batu dan Pak Wali sangat merespon secara cepat beberapa keluhan-keluhan dari warganya, dari masyarakat sehingga
salah satu langkah strategis yang mau diambil oleh beliaunya dari Pak Wali Kota adalah melakukan upaya penerapan penertiban kabel-kabel yang selama ini dikeluhkan oleh warganya. Salah satunya dengan strategi kabel bawah tanah. Hingga harapannya ke depan memang kenyamanan yang menjadi prioritas utama, keamanan sekaligus estetika kotanya ini menjadi salah satu pendorong bagi kota wisata Batu biar bukan hanya menjangkau di level regional, akan tapi juga di level internasional untuk kunjungan wisatawannya. Dan memang selama ini kita melihat baru kali ini mungkin dilakukan langkah-langkah untuk melakukan penertiban kabel-kabel yang selama ini dikeluhkan oleh warganya. Karena terkait dengan regulasi, terkait dengan fasilitasi, insya Allah nanti kami akan melakukan komunikasi secara intensif dengan beberapa pihak pelaku, mulai dari PLN, industri telekomunikasi maupun penyedia jasa layanan, sehingga regulasi yang insya Allah kita rumuskan nantinya bisa diterima oleh semua pihak dan juga niatnya baik untuk kenyamanan kota wisata Batu, juga kenyamanan pariwisata, dan juga memang ini adalah atensi serius dari Bapak Wali Kota agar warganya bisa nyaman beraktivitas di kota wisata Batu. Mungkin itu Mbak Ica. Pak, usai perwali rampung dalam target 3 bulan, setelah itu apa bisa langsung eksekusi lapangan atau masih ada tahap lain yang harus dilalui? Ya, doakan saja Mbak Ica, bisa kita sesuai dengan target waktu secepat mungkin bisa kita lakukan penyusunan regulasinya. Memang kami menargetkan 3 bulan sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota, sehingga penerapan kabel ini bisa lebih cepat dan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dirasakan oleh masyarakat. Oke, baik Pak Aris, ini ada pendengar yang mau join lagi, coba saya sambungkan ya. Tadi ada Bu Eri yang infonya mau join by phone. Sudah tersambung Bu Eri? Oh, masih ongoing. Oh, sudah. Halo Bu Eri, pagi. Halo, selamat pagi. Sorry, agak slow ini jaringannya. Jadi saya nyimak di YouTube sih. Silakan Bu. Selamat pagi Mbak Farica. Assalamualaikum untuk semua narasumber. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan saat ini. Iya, kalau melihat judulnya ya, mungkinkah itu kabel semrawut gitu ya. Jadi saya mungkin waktu saat di Kota Batu atau di Kota Malang itu saya sempat share-share ya. Jadi sebenarnya kalau ini semua, mungkin tadi saya sempat menyimak dari Bapak dari ITN Malang, itu betul sekali ya. Sebenarnya kalau untuk kabel bawah tanah itu kan sebenarnya memungkinkan. Cuman cikal bakal dari kesemrawutan ini adalah di awal numpang, kemudian akhirnya ya berlanjut gitu ya, ada cikal bakalnya dalam artian seperti itu. Hal inilah yang mungkin membuat semakin hari, apalagi kota wisata ketika bertambahnya, saya tidak hendak menyalahkan properti ataupun kafe-kafe atau restoran atau tempat-tempat tujuan wisata barunya gitu ya. Tapi karena hal ini menjadi pembiasaan dalam tanda kutip, cikal bakal tadi bertambah gitu. Seperti halnya ketika saya maaf kalau saya sebut ya, di belakang stadion Kota Batu gitu ya. Itu kan sebenarnya kampung-kampung gitu ya. Cuman karena akses menuju kota wisata, jadi beberapa saya sempat berbicara dengan salah satu operator ketika saya pasang wifi di sana. Pak, kabelnya kenapa harus nempel gitu? Nggak apa-apa Bu, yang penting aman. Bukan aman sih kalau numpang kayak gitu ya. Jadi masyarakat bukan mau sok tahu atau apa. Sebenarnya ini adalah bagaimana cikal bakal yang salah tadi itu untuk sesegera mungkin. Jangan sampai ketika ada noeng PMK datang baru sadar gitu ya. Jadi hal semacam ini bagus sekali City Guide untuk menjadikan judul istilahnya pembicaraan di Ijen Talk, jadi menjadikan warning juga gitu, karena saya lihat di Kayu Tangan Malang itu juga agak ngeri. Demikian Mbak Ica, terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dari Bu Eri. Mungkin sekalian juga tadi Pak Rafiuddin kan sempat menyinggung soal penataan kabel PLN ya di daerah Pendem. Mungkin Pak Fandi nih bisa menanggapi.
Baik, terima kasih Mbak Ica terkait kabel yang disampaikan oleh Bapak tadi ya, bahwa menurut kami itu adalah sambungan antar rumah gitu ya. Jadi sesuai dengan standar kami, sambungan antar rumah ini jaraknya maksimal adalah 35 meter. Nah, apabila sambungan itu sesuai dengan standar, otomatis andongannya tidak akan mengganggu aktivitas lingkungan gitu ya. Nah, untuk kondisi di rumahnya Bapak pendengar tadi, saya rasa perlu pengecekan lebih lanjut di lapangan gitu ya. Apakah di situ mengganggunya seperti apa. Nah, terkait tiang tadi ya, sempat juga dibahas bahwa tiang ini kami setiap tahun melakukan perbaikan, terutama seperti yang disampaikan tadi adalah sambungan antar rumah. Jadi standar di kami selain jaraknya 35 meter, itu ada maksimal jumlah sambungan. Jadi jumlah sambungan maksimal adalah 5 sesuai dengan standar kami. Nah, untuk sambungan yang lebih dari 5 itu nanti akan kami perbaiki setiap tahunnya dengan anggaran investasi, dengan pengadaan tiang maupun jaringan SUTR, sehingga penataannya lebih rapi dan terhindar dari tegangan drop. Nah, karena memang cakupan luas wilayah kami yang meliputi Malang Raya gitu ya, baik itu Kabupaten Malang, Kota Malang, maupun Kota Batu, untuk eksekusinya sendiri tidak bisa secara menyeluruh. Jadi pastinya akan kami fokuskan ke yang paling berdampak dulu, baik itu mengganggu dari sisi aktivitas maupun mengganggu dari sisi tegangan drop, sehingga untuk energi listriknya tidak dapat termanfaatkan dengan baik oleh pelanggan gitu ya. Mungkin itu Mbak Ica. Oke, baik. Karena tadi juga Pak Raffi nih nyinggung soal provider nih, saya geser ke Pak Pandu. Dari sisi pelaku usaha gimana menanggapinya Pak? Pak Raffi, selamat siang. Saya tadi izin jawab dulu Mbak Ica ya. Siapakah yang punya wewenang untuk menertibkan kabel ya? Jawaban saya ya tentunya penegak perda ya. Artinya itu Satpol PP ya. Ya, tapi saya ingin memberikan input dan bahwa penegakan kaitannya dengan perda itu harus berbasis data. Datanya dari mana sebenarnya? Threshold data itu bisa diambil dari data dari ini teman-teman Dinas Penanaman Modal. Siapa saja ya provider itu artinya dia harus mempunyai NIP, kalimat kuncinya adalah aktivitas telekomunikasi dengan kabel. Itu sekarang dan memang harus diedukasi juga masyarakat, karena itu KBLI kita juga sudah berubah ya. Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia ini sudah 2025 itu sudah berubah, tapi masih pakai kalimatnya adalah aktivitas telekomunikasi dengan kabel. Jadi kami misal dalam konteks ke Pemkot Batu ya, sebelum kami melakukan permohonan izin utilitas ya, itu kami harus punya namanya nomor induk berusaha ya. Kami juga harus memasukkan PB-UMKU-nya ya. Itu kita masukkan semua dan tentunya setelah itu biasanya berproses dari aspek teknisnya. Aspek teknis sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 20 tahun 2020. Jadi detail sekali, sudah cukup detail. Jadi misal contoh kedalaman itu harus 1,5, itu satu. Kemudian ketinggian berapa, minimal serendah-rendahnya 5 meter, itu sudah diatur sebenarnya. Ya tinggal bagaimana sebenarnya implementasi dari aturan itu. Jadi dengan segala hormat, saya yakin tidak semua pelaku usaha itu melakukan praktek ya sedemikian rupa ya, tapi intinya adalah aspek perizinan itu sepakat itu menjadi kunci. Dan memang saya berharap teman-teman di Dinas Penanaman Modal cukup memahami, sangat memahami bagaimana dan siapa yang memang mempunyai hak untuk melakukan permohonan utilitas ya. Itu prinsip sederhananya memang harus diuji dari nomor induk berusahanya.
Itu sih mungkin supaya mudah-mudahan bisa menjawab Pak Rafif ya. Pak Raffi. Pak Raffi ya, itu Mbak Ica. Oke, baik kalau gitu Pak Pandu, ini kita masuk di segmen terakhir ya. Saya perkenankan semua narasumber memberikan closing statement-nya. Mungkin sekalian Pak Pandu dulu mengawali. Oke, closing statement saya karena terkait dengan tema ya, kota wisata bebas kabel semrawut, mungkinkah? Sangat mungkin, dan tentunya mungkin justru challengingnya memang dari sisi pemerintah kota, khususnya Kota Batu, bagaimana regulasi yang dibangun itu mampu menjawab atau berpihak terhadap semua kepentingan ya. Memang agak sulit, tapi tetap dari konteks di sisi kami pelaku usaha jasa dan jaringan telekomunikasi menyambut baik, dan mudah-mudahan kami dari sisi pelaku usaha dari asosiasi juga dilibatkan, sehingga harapannya bentuk regulasinya itu betul-betul mampu menjawab keresahan dan keresahan masyarakat ya terkait estetika, dan di satu sisi secara industri juga lebih sehat. Lebih sehat dan inklusif ya, karena ini temanya sekarang inklusif dan sehat dari sisi industri. Itu mungkin Mbak Ica dan para pendengar. Baik Pak Pandu, saya geser ke Pak Bondan, silakan. Iya Mbak, penataan itu memang perlu ya, dan kami dari asosiasi beserta 21 perusahaan yang ada di Malang Raya sangat mendukung. Apalagi itu urusannya dengan estetika. Tapi estetika kan juga tergantung perspektif masing-masing, karena itu sebaiknya kita juga menstandarkan yang namanya estetika yang dinamain bagus itu seperti apa sih. Jadi nggak sesuai karpe dewi-dewi. Nah, memang broadband ini ekosistemnya itu nilainya memang puluhan miliar per tahun di Batu. Jadi ada sekitar 50.000 home pass ya, 50.000 sampai 60.000 home pass di area Batu. Dan dia secara hukum memang kepentingan umum, secara ekonomi dia juga penyangga ekonomi secara masif di area Malang Raya. Karena itu saya setuju dengan statementnya Mas Pandu bahwa ini harus berbasis data, proporsional, dan tidak memutus akses masyarakat akan informasi. Jadi keywordnya memang rapi itu wajib, tapi juga ada hal yang lebih penting, yaitu koneksi publik juga harus tetap terjaga. Jadi prinsipnya seperti itu, Mbak. Oke, baik Pak Bondan, saya geser ke Pak Agung dari PWK ITN Malang. Silakan Pak Agung. Nggak bisa di-unmute dulu Pak, masih termute ini. Suaranya belum masuk. Ya, sudah. Silakan. Jadi ini, jadi saya sangat mendukung ya, apresiasi terhadap Kota Batu yang akan menyusun ya regulasi terkait dengan kabel bawah tanah. Tetapi tentunya juga perlu nanti juga ada suatu proses konsultasi publik ya, biar nanti masyarakat tahu, pelaku usaha yang lain juga tahu, sehingga bisa memberikan masukan ya. Mudah-mudahan masukan itu juga bisa diterima dan untuk penyempurnaan regulasi ya. Jangan sampai untuk konsultasi publik hanya seremoni saja. Yang tidak lupa bahwa di dalam utilitas, tentunya bukan kabel aja betulnya, bukan Telkom, kemudian PLN dan sebagainya. Tentunya kalau utilitas yang lebih lengkap ya nanti terkait dengan kaitannya dengan PDAM. Kan kalau Batu nanti akan berkembang lebih besar lagi, berarti nanti ada jaringan gas dan sebagainya. Itu tentunya kalau sudah dipikirkan di awal, maka di dalam pembuatan ducting itu akan lebih komprehensif itu, sehingga nanti seberapa besar pemanfaatan ducting itu digunakan untuk siapa saja. Tetapi di sini saya tekankan juga, karena itu nanti banyak otoritas yang terlibat di situ, perlu suatu tim ya, bentuk lembaga tim otoritas untuk menangani utilitas yang ada di Kota Batu. Itu penting, soalnya nanti akan berkaitan dengan siapa ya kalau ada pelanggaran, kemudian bagaimana cara untuk mengecek standarnya seperti apa dan sebagainya. Itu kalau ada tim otoritas akan lebih memudahkan gitu. Sehingga bukan masing-masing
pihak membuat sendiri-sendiri, memantau sendiri-sendiri dan sebagainya, tetapi kalau ada tim akan lebih bagus. Nah ini yang terakhir kaitannya dengan biaya. Ini biayanya juga tentunya sangat penting sehingga perlu adanya suatu kerjasama ya. Mana bagian pemerintah, mana bagian dari provider, mana bagian badan usaha bisa dilibatkan ke sana. Dan mudah-mudahan kalau ini berjalan dengan baik, tentunya masyarakat akan juga lebih respon positif terhadap pemerintah Kota Batu. Mudah-mudahan bisa ke arah sana. Oke, baik. Itu ya, sehingga nanti Kota Batu sebagai kota wisata itu juga akan lebih banyak wisatanya berkunjung ke sana. Kenapa? Kota Batu adalah kota yang indah, estetika juga bagus dan sebagainya, aman dan nyaman dan sebagainya. Mudah-mudahan seperti itu. Begitu, Mbak Harika. Siap Pak Agung. Pak Pandi, silakan melanjutkan. Baik, Mbak Ica, intinya dari kami ya, dari PLN mendukung gitu ya terkait program penataan kabel ini ya, atau mungkin perubahan dari kabel udara ke kabel tanam gitu ya. Selain memang tujuannya untuk keindahan dan kerapian kota, juga menurut kami juga bertujuan untuk meningkatkan keandalan dari sistem kelistrikan itu sendiri. Selain itu, kami juga mengajak ya kepada masyarakat untuk mari mendukung dan melaporkan gitu ya, jika melihat potensi gangguan yang nanti kedepannya mungkin akan mengakibatkan kerusakan terhadap aset kami ya, aset kelistrikan, sehingga jangan sampai menjadi sebuah gangguan. Karena penanganan gangguan ini penanganannya akan lebih lama dibandingkan dengan melakukan pemadaman untuk pemeliharaan. Dan kami dari PLN terus berkomitmen gitu ya untuk terus menjaga pasokan listrik tetap handal, aman dan berkualitas, sehingga kami terus bisa untuk mensupport ya kebutuhan energi untuk masyarakat dan juga sebagai pendukung sektor pariwisata Kota Batu. Mungkin itu Mbak Ica. Ya, terakhir dari Pak Aris, silakan. Hari ini kami terima kasih kepada Ijentok yang sudah memfasilitasi program strategis pemerintah daerah Pak Wali Kota untuk melakukan penerapan kabel tanam. Juga kami terima kasih kepada pihak narasumber, ini menjadi insight kami, Pak Pandu, Pak Bondan, Pak Agung dan Pak Fandi. Terima kasih banyak masukan yang kami terima dan sangat positif untuk bisa melakukan penyempurnaan dari sisi merumuskan regulasi yang nanti kami susun untuk bisa mengkonkretkan langkah-langkah strategis harapannya Bapak Wali Kota Batu. Dan terakhir Mbak Ica, memang Kota Batu ini memang dikaruniai alam yang bagus, hawa yang sejuk, dan ini menjadi salah satu magnet untuk sektor pariwisata. Dan sektor pariwisata ini menjadi salah satu penunjang untuk pertumbuhan ekonomi yang ada di masyarakat kami. Karena base masyarakat kami adalah di sektor pertanian yang sangat mengandalkan alamnya, karena kami adalah produsen hortikultura, sehingga harapannya ke depannya dengan adanya langkah strategis ini bisa mendorong dari pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Wisata Batu, sehingga langkah-langkah ini memang diambil oleh Pak Wali Kota menjadi salah satu visi misi yang beliau ambil, yaitu Batu Sae, sehingga PDRB Kota Batu bisa meningkat dengan langkah melalui penerapan kabel ducting atau kabel bawah tanah ini. Dan kami terima kasih banyak pihak yang sangat support, mendukung, karena ini adalah langkah positif, langkah yang baik, dan dengan niatan tulus ini mohon kami bisa dibantu untuk bisa mensukseskan visi misi Pak Wali Kota untuk menerapkan kabel ducting atau kabel bawah tanah ini. Mungkin itu Mbak Ica. Baik, terima kasih seluruh narasumber. Sebelum saya tutup, ini ada satu terakhir dari Pak Dana, katanya sangat mungkin ya untuk penataan kabel ducting, seperti halnya di perumahan baru, perkabelan itu sudah ditanam dan nggak terlihat. Jelas ini karena regulasi awalnya juga semrawut ya. Kata terima kasih untuk Citygate sudah mengangkat isu ini, semoga
ada penertiban lebih lanjut nantinya. Sekaligus salam buat Pak Bondan katanya. Oke kawan, kita akhiri sesi diskusi Ijentok pagi hari ini. Penataan kabel perlu regulasi yang kuat, kesiapan teknis, keamanan jaringan, bahkan kepastian investasi, bahkan perencanaan kota jangka panjang juga. Terima kasih sekali lagi untuk kelima narasumber yang sudah hadir di program Talkshow Ijentok. Saya Farica Umami pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali.